kembali lagi di Sudut Jogja Jateng. Pemirsa, informasi selanjutnya mengenai kirap Dewa Bronto bertemakan Raja Melawan Arus yang dilaksanakan di Brontokusuman, Yogyakarta. Minggu 21 September 2014, warga Kelurahan Brontokusuman, Yogyakarta merayakan Merti Tumpeng Robyong Dewa Bronto. Pesta rakyat tahunan ini diselenggarakan di bantaran Kalijode. Upacara Merti Tumpeng diawali dengan prosesi Raja Melawan Arus, yakni rombongan Sang Raja yang diperankan Lurah Brontokusuman bersama para prajurit dan pemuka spiritualnya berjalan melawan arus Sungai Jode yang membacakan ikrar. Prosesi berjalan melawan arus memiliki makna bahwa seorang pemimpin hendaknya berani mengambil jalan atau kebijakan melawan arus untuk memerangi globalisasi yang memberikan pengaruh negatif untuk rakyatnya. Lurah Brontokusuman, Pargiat menjelaskan, acara Merti Tumpeng Robyong digelar untuk membangun sekaligus memelihara semangat persatuan dan kebersamaan bagi warga Kelurahan Brontokusuman, sehingga nantinya dapat tercipta suasana yang teduh, menyejukkan, guyup rukun, ayem tentrem dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Harsanto selaku Wakil Sekretaris Paguyuban Dewa Bronto Kampung Wisata Brontokusuman mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai ajang promosi Kelurahan Brontokusuman yang memiliki kampung wisata bertajuk Dewa Bronto. Harapannya, warga Yogyakarta memiliki jati diri yang kuat dalam mengisi arus globalisasi saat ini. Tokoh raja yang ditandu melawan arus Kalijode diperankan oleh Pargiat. Dalam prosesi ini, beberapa panitia mengawal sang raja untuk kemudian berhenti di bawah jembatan Tungkak untuk proses doa bersama. Merti seperti ini tentunya menguatkan dengan kearifan lokal yang ada. Globalisasi tidak sepenuhnya salah, tapi akan menjadi bumerang jika jati diri kearifan lokal masyarakat tidak kuat. Jadi acara siang sampai hari ini adalah merupakan kegiatan tahunan dari Kampung Wisata Dewa Bronto, yaitu Kirap Tumpeng Robyong. Yang tahun ini adalah merupakan tahun yang kedua untuk Kirap Tumpeng Robyong, dan isinya tentang kegiatan diantaranya adalah kirap dan juga diawali dengan prosesi Raja Melawan Arus. Nah, untuk tahun ini lebih meriah lagi dibandingkan dengan tahun kemarin karena ada dua tambahan item kegiatan. Yang pertama yaitu kenduri agung, ya kenduri massal yang diikuti oleh seluruh RW-RW yang ada di Kelurahan Brontokusuman. Kemudian juga ada sendera tari Sang Prawira, di mana panggungnya diletakkan di tengah-tengah sungai. Nah, ini merupakan pengembangan daripada kegiatan yang sudah kita lakukan pada tahun yang kemarin, sehingga untuk tahun ini adalah ada pengembangan dua kegiatan sehingga lebih meriah, dan juga ada tambahan kegiatan yaitu festival kendongan, yaitu kelompok kendongan dari RW-RW yang ada di seluruh Kelurahan Brontokusuman. Merti Tumpeng Robyong melibatkan 23 rukun warga yang ada di Brontokusuman. Ketua Desa Wisata Marsidi Raharjo menambahkan seluruh warga Kelurahan Brontokusuman terlibat. Bahkan Paguyuban Pasar Prawirotaman dan Paguyuban Pasar Telo turut mendukung acara ini. Wujudnya dengan menyumbangkan masing-masing satu buah tumpeng. Selain paguyuban ini, peserta rakyat juga melibatkan drum band dari SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta dan drum band MTS Muhammadiyah. Merti Tumpeng Robyong Dewa Bronto diakhiri dengan kirap memutari Kelurahan Brontokusuman. Diawali dari Jembatan Tungkak, lalu menuju pojok Beteng Wetan ke selatan. Selanjutnya menuju Jalan Menuan hingga Pasar Telo dan berakhir di kantor Kecamatan Mergangsan. Jumio selaku panitia mengatakan acara Merti ini sebagai media wujud syukur di mana tumpengan dan juga kenduri sebagai pengikat dan pelestari. Wujud ini menyatukan warga Brontokusuman dan menjaga kelestarian alam lingkungan Brontokusuman. Potensi yang ditampilkan merupakan kekayaan kampung wisata ini. Peran paguyuban maupun komunitas sangatlah besar dalam memajukan industri pariwisata. Usahanya bisa melalui seni budaya dan ditopang berbagai potensi yang ada.
Rina Susanto, Puspa Danta melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya mengenai launching Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta di Kantor Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa informasi selengkapnya? Ini dia. Guna memberikan wadah kepada masyarakat, terutama tamatan SMA, SMK atau paket C yang memiliki kepedulian, kemampuan serta bakat di bidang seni dan budaya, maka pada hari Kamis 18 September 2014 diadakan acara peresmian dan kuliah perdana Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta yang bertempat di Pendopo Dinas Kebudayaan DIY. Acara dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor ISI Yogyakarta, Koordinator Wilayah Kopertis 5, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, para dosen, serta instruktur. Acara dibuka dengan pertunjukan tari-tarian, yaitu berupa tarian klasik Ayun-Ayun dan Wonorejo, serta tarian tradisional Angguk dari Kulon Progo. Para penampil ini merupakan mahasiswa baru Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut ditampilkan pula untuk pertama kalinya himne serta mars Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta. Pada pagi hari ini, Ngerso Dalem Sultan selaku Gubernur DIY akan meresmikan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, sekaligus akan memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa baru. Dan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta ini memang idenya, gagasannya dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. 1 tahun yang lalu kami diberi tugas untuk menyiapkan sebuah lembaga pendidikan setingkat dengan perguruan tinggi seni, dan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya ini untuk sementara programnya adalah program D1 Kriya Kulit, program D1 Seni Tari, dan program D1 Karawitan. Dan untuk tahun baru ini, maksudnya untuk tahun ajaran pertama ini, ternyata peminatnya cukup banyak. Jakarta, yang saya hormati Koordinator Kopertis Wilayah 5. Dalam laporannya, Dr. Andes Kadarmanta Baskoro Aji selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta dibentuk atas gagasan Gubernur DIY yang dimulai sejak tahun 2013 yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Dikti yang tertuang dalam surat nomor 1266-E.E./KL/2013 tanggal 17 Desember 2013. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta membuka 3 program studi jenjang diploma 1 atau D1, yaitu Prodi D1 Seni Tari, Prodi D1 Karawitan, dan Prodi D1 Kriya Kulit. Sesuai dengan surat penunjukan Rektor ISI nomor 4242/1.4.12.1/PP/2014 tanggal 10 September 2014 telah ditunjuk Koordinator Umum dan Koordinator Program. Sedangkan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta mulai beroperasi mulai tahun ajaran 2014-2015 dengan membuka 3 program studi, diantaranya program studi D1 Seni Tari, D1 Karawitan, dan D1 Kriya Kulit. Untuk menunjang aktivitas pengajaran di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, maka dihadirkan pula tenaga instruktur yang berasal dari praktisi kesenian
yang tergabung dalam sanggar-sanggar kesenian yang kompeten di bidang seni tari, karawitan, dan kriya kulit patah sungging. Syukur alhamdulillah acara pada pagi hari ini yaitu merupakan peresmian Akademi Komunitas Seni dan Budaya Negeri Yogyakarta yang mana ini diawali mulai proses yaitu kurang lebih 1 tahun, sehingga dengan prosesnya Akademi Komunitas ini hari inilah secara resmi yaitu pembukaan Akademi Komunitas, sehingga bagi komunitas pelaku seni dan budaya di daerah istimewa Yogyakarta nantinya di samping dia menjadi pelaku sejarah, pelaku budaya, tapi mereka komunitas bisa memiliki sertifikat akademi yang mana selama ini mereka belum mempunyai sertifikat akademik. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut kami akan kembali, tetapi Sudut Jogja Jateng. Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta ini direkrut berdasarkan ujian atau seleksi masuk oleh panitia penerimaan calon mahasiswa baru dengan mengutamakan potensi keterampilan atau vokasi bidang seni program studi pilihannya. Di samping tes keterampilan juga diadakan tes psikologi untuk melihat seberapa jauh minat calon mahasiswa baru terhadap seni yang dipilihnya. Dari hasil seleksi, diterima sejumlah mahasiswa baru dari masing-masing program studi, diantaranya program studi karawitan sebanyak 34 siswa, program studi seni tari 31 siswa, program studi kriya kulit sebanyak 20 siswa. Para mahasiswa baru ini berasal dari lulusan SMA atau SMK yang memiliki bakat atau keterampilan di bidang seni dan budaya, namun tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Para mahasiswa ini akan menempuh pendidikan selama 1 tahun, di mana mereka akan mendapat pendampingan dari dosen dari ISI Yogyakarta, serta instruktur yang berasal dari para seniman yang kompeten di bidangnya. Jadi hari ini kita memang akan menyelenggarakan kuliah perdana Akademi Komunitas yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Akademi Komunitas ini memang baru pertama kita selenggarakan pada tahun ajaran 2014-2015 ini, dan sebagai perguruan tinggi pembina adalah ISI Yogyakarta. Kita berharap dengan adanya Akademi Komunitas ini akan memberikan wadah kepada para lulusan SMA, SMK, atau paket C yang punya kepedulian, kemampuan, dan bakat di bidang seni dan budaya, maka kita minta untuk bisa berpartisipasi atau mengikuti perkuliahan yang ada di Akademi Komunitas. Yang kami banggakan para mahasiswa dan mahasiswi Akademi Komunitas serta para tamu undangan yang saya muliakan. Rektor ISI Yogyakarta sebagai pembina Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, Hermin Kusmayati, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk merealisasikan gagasan Gubernur DIY. Selama prosesnya, ISI menjadi pembina Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, di mana menjadi pendamping proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sejak tanggal 8 September 2014. Pendirian Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta melibatkan sejumlah kalangan, mulai dari pemerintah, ISI, pusat kerajinan, hingga sanggar dan padepokan milik seniman. Sehingga di tahap awal pengoperasian,
proses belajar mengajar dilakukan di sanggar dan padepokan. Lokasi yang dipilih untuk proses pembelajaran berupa praktek dilakukan di beberapa tempat yang berbeda. Di antaranya untuk studi tari berada di dalam Pujokusuman, studi karawitan di Singosaren Pleret, dan untuk studi kriya kulit berada di Gria Ukir Kulit Sagio yang berada di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Seluruhnya program itu ada 84 mahasiswa yang akan mengikuti selama 1 tahun program D1 yang bersifat vokasional atau pendidikan berbasis keahlian. Di dalam SK atau peraturan tentang KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, program ini memang yang diberi hak untuk pendidikan D1 itu adalah Akademi Komunitas, dan DIY satu-satunya Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya, dan sekarang juga menjadi tanggung jawab dari Direktorat Pendidikan Tinggi. Juga dalam pembinaannya sebelum mempunyai satuan kerja sendiri, Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya ini menjadi pembinaan perguruan tinggi seni, yaitu Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sedangkan untuk mendukung proses pembelajaran berupa teori, maka pembelajaran dilaksanakan di Youth Center Tlogadi, Melati, Sleman. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 secara resmi membuka acara sekaligus memberikan kuliah umum dengan materi nilai-nilai budaya, sumber ekspresi seni untuk media sosialisasi. Dalam sambutan sekaligus kuliah umum tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berharap lulusan dari Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta menjadi tenaga profesional bersertifikat sesuai dengan standar kualifikasi kompetensi tertentu. Sehingga para lulusan Akademi Komunitas nantinya juga akan diarahkan menjadi pekerja lepas atau outsourcing pemuda DIY untuk menjadi penjaga budaya di setiap pedesaan. Ya, dengan diresmikannya Akademi